Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami kembali ada di hadapan Bapa dan kami mempersiapkan hidup kami, hati kami. Kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu saat ini. Kiranya Bapa berkenan menyampaikan isi hati Bapa kepada kami. Lalu Roh Kudus Tuhan mengajarkan kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu ya Allah. Lalu ketika kami mengerti, biarlah kami hidup seturut firman-Mu di sepanjang sisa hidup kami, ketika kami masih hidup di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat 7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menyadari bahwa apapun yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini harus benar-benar berkenan kepada Allah, ya. Harus benar-benar benar di hadapan Allah. Jadi semua perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, sampai kepada setiap gerak pikiran, perkataan, sikap, bahkan perasaan kita, itu harus benar-benar berkenan kepada Allah. Harus benar-benar benar di hadapan Allah, saudaraku. Inilah yang harus kita perjuangkan. Inilah yang menjadi persoalan hidup yang utama yang harus kita selesaikan, yaitu bagaimana kehidupan kita bisa ditemukan benar-benar benar di hadapan Allah. Karena seperti yang firman Tuhan katakan tadi, kalau kita berada di dalam Kristus, ya, firman Tuhan katakan, orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita berada di dalam Kristus, maka kita harus berjuang untuk tidak berbuat kesalahan-kesalahan lagi di dalam hidup ini. Sekecil apapun kesalahan itu, kita harus berusaha supaya menghindari setiap kesalahan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat saudaraku, sudah seringkali saya katakan bahwa kita harus mengerti dosa itu bukan sekedar melakukan pelanggaran-pelanggaran moral umum, tetapi segala sesuatu, apapun itu, yang kita lakukan tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, itu adalah dosa. Itu kemelesetan, artinya tidak tepat seperti yang Allah kehendaki. Nah, sebagai anak-anak Allah, ketika kita berada di dalam Kristus, kita harus berjuang supaya tindakan hidup kita tetap berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga.
Jangan sampai kita berada di dalam Kristus tetapi tindakan hidup kita semua menjadi tindakan hidup yang sia-sia. Artinya tindakan hidup yang pada akhirnya bisa menggiring kita kepada kebinasaan. Karena setiap kesalahan itu pasti ada hukumannya. Allah tidak pernah membiarkan orang yang bersalah bebas dari hukuman. Kita harus mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Saudara, kalau kita melihat Nahum pasal 1, ayatnya yang ketiga, bagian pertama saja lalu kita baca, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Saudara perhatikan itu. Jadi kita harus tetap mengerti bahwa setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti ada hukumannya. Tidak mungkin ada kesalahan yang tidak dihukum oleh Allah. Firman Tuhan katakan dengan jelas, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Lalu kalau kita kembali kita melihat kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, saudaraku, kebenaran firman Tuhan itu menekankan kepada kita supaya kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Kalau kita masih berbuat dosa itu menunjukkan bahwa kita bukan anak Allah. Setiap orang yang masih tetap berbuat dosa, dia anak iblis. Firman Tuhan katakan dengan jelas, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Saudara perhatikan itu. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa kita terpanggil di dalam Kristus, ketika kita menerima Kristus, kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, maka mari kita berjuang supaya hidup di dalam kebenaran. Jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat kesalahan-kesalahan lagi di dalam hidup ini. Inilah perjuangan hidup kita yang terberat, saudaraku, bukan yang lain. Kita harus berjuang supaya di sepanjang sisa umur hidup kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat sekali lagi, anak-anak Allah, orang yang lahir daripada Allah, tidak berbuat dosa lagi. Saudara perhatikan itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini semakin menyadarkan kita bahwa menjadi orang percaya, hidup sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga, berarti kita harus berjuang untuk hidup tetap berkenan di hadapan Allah. Saudara, mari kita kembali kepada Bapa. Kita kembali hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Jangan sampai terlambat. Sekali lagi, jangan sampai terlambat. Karena ketika waktu Tuhan tiba bagi kita ditemukan di dalam keadaan tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, di dalam keadaan berdosa, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, kami menyadari sungguh bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami masih seringkali meleset. Kami masih seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Kami masih seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan-Mu, ya Allah. Ampunilah kami anak-anak-Mu. Dan Roh Kudus Tuhan kiranya memberikan kepada kami kekuatan yang baru, supaya di sepanjang sisa umur hidup kami mau berjuang untuk tetap hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Kami mau berjuang untuk tetap tinggal di dalam kebenaran-Mu, ya Allah, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya.